Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Seperti yang minggu lalu, kalian sudah mengerjakan materi yang pertama dari bab 3 ini, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Untuk itu, hari ini kita akan membahas materi yang B, yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan insya Allah minggu depan adalah aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sudah tahukah kalian mengenai pembagian kekuasaan negara? Ibu yakin kalian sudah mempelajari pembagian kekuasaan negara sewaktu kalian di SMP. Para ahli di bidang politik mengemukakan pembagian kekuasaan negara. Yang pertama adalah John Locke, yaitu kekuasaan dibagi menjadi 3, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Berdasarkan pemikiran John Locke bahwa negara dibentuk untuk menjaga hak-hak kepemilikan individu, maka peran dari pemerintah harus diminimalisasi agar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya suatu negara. Locke beranggapan bahwa peran negara yang terlalu dominan atau totaliter akan memberikan dampak yang tidak bagus, dan dia beranggapan bahwa masyarakat tahu betul apa yang mereka butuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh John Locke menganggap bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Inilah yang menjadi acuan munculnya negara demokrasi yang ada di dunia. John Locke menolak bahwa kekuasaan tunggal hanya dimiliki oleh raja. Ia menganjurkan agar kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian agar dapat tercipta keseimbangan di dalam pemerintahan dan diharapkan tidak akan terjadi pemerintahan yang totaliter. Dari penjabaran tersebut, Locke membagi kekuasaan negara dalam 3 kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan federatif, kekuasaan yang mengatur tentang pertahanan negara dan hubungan luar negeri, seperti menyatakan perang atau perdamaian, dan juga membuat perjanjian dengan negara lain. Kemudian ada ahli politik yang lain, yaitu Montesquieu, sudah pasti kalian mengenalnya, yaitu dia mengeluarkan teori trias politika, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Montesquieu menyebut bahwa 3 kekuasaan ini harus diadakan. Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu dapat menghindari terjadinya campur tangan dari kekuasaan satu dengan yang lainnya. Montesquieu menyimpulkan bahwa kekuasaan eksekutif disatukan dengan legislatif atau yudikatif, atau begitu pula dengan legislatif, maka tidak memunculkan kebebasan. Bagi Montesquieu, bila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, maka tidak ada kebebasan dan terjadinya penangkapan. Begitu pula dengan yudikatif, ketika ia digabungkan dengan kekuasaan legislatif, kehidupan dan kebebasan warga negara akan berada dalam pengawasan sewenang-wenang. Aktor dalam yudikatif, yakni hakim, juga dapat sewenang-wenang bertindak dengan kekerasan dan penindasan. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu pemisahan kekuasaan atau yang disebut dengan separation of power. Dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan atau division of power atau distribution of power. Makna dari pemisahan kekuasaan berarti adalah kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan adalah
kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Dan negara kita Indonesia menggunakan konsep pembagian kekuasaan. Selanjutnya pembagian kekuasaan vertikal dan horizontal, yaitu dibagi menurut fungsi lembaga-lembaga. Yang kedua, dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang terdiri dari 6 jenis, yaitu pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah amandemen UUD 1945. Pergeseran yaitu dari 3 kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan negara untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijalankan oleh MPR. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang, dan presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh badan legislatif yang sering disebut dengan DPR. Kemudian kekuasaan yudikatif, merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK. Kemudian selanjutnya adalah kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan moneter, kekuasaan negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Selanjutnya masih mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahan, dan di sini muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Selanjutnya kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Sistem negara kita adalah sistem presidensial. Mari kita akan melihat ciri dari sistem presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kita mulai dengan presiden sebagai kepala negara. Berikut adalah kewenangannya. Yang pertama adalah memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Itu ada di pasal 10. Kemudian membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Kemudian menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian memberi gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Selanjutnya memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Kemudian presiden sebagai kepala pemerintah. Yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan, kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selanjutnya menetapkan peraturan pemerintah. Keempat, mengangkat dan memberhentikan menteri. Dan yang kelima, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam urusan kenegaraan, presiden membutuhkan bantuan dari pihak kementerian, di mana kementerian ini adalah diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang gunanya adalah membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan atau kekuasaan. Kementerian Negara Republik Indonesia.
diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Tugas Kementerian RI yaitu pengawasan atas pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah. Kemudian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah. Selanjutnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya. Urusan pemerintahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi sinkronisasi program pemerintah. Kementerian juga dibagi menjadi beberapa sub atau bagian sesuai dengan titik berat penanganannya. Yang pertama adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur yang disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945. Artinya penamaan nomenklatur ini memiliki bidang tertentu, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian. Selanjutnya, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Yang pertama adalah Kementerian Perumahan Rakyat, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta yang lainnya. Selanjutnya adalah koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Berikut kementerian lainnya yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Dan ini kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi. Selain kementerian, ada juga lembaga pemerintahan non-kementerian. Tugasnya sama, membantu presiden. Dahulu namanya adalah lembaga pemerintahan non-departemen. Merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaannya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Berikut beberapa lembaga pemerintahan non-kementerian. Pasti kalian pernah mendengar nama-nama lembaga ini. Yang pertama adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua adalah Badan Informasi Geospasial. Yang ketiga Badan Intelijen Negara. Kemudian yang keempat Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya yang kelima Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Sekian materi hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan bisa kalian serap dan kalian pahami. Jangan lupa disimak sampai habis. Kemudian bagi yang bingung atau masih kesulitan untuk memahami apa artinya ini atau itu, kalian bisa langsung hubungi ibu melalui Japri ya, via WA. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.